Susanti pulang kampung ke Indonesia. Kisah bermula ketika ayah Susanti sudah menyelesaikan tugasnya di Malaysia dan harus segera pulang ke Indonesia. Susanti mau tak mau juga harus ikut dengan keluarganya kembali ke Indonesia. Dengan berat hati, Susanti pun harus mengajukan surat pengunduran diri dari Tadika Mesra untuk bisa ikut keluarganya yang akan pindah negara. Cikgu yang mengetahui hal ini pun tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya berpesan kepada Susanti untuk menjaga diri kelak ketika sudah di Indonesia. Dan ia berharap Susanti cepat mendapat kawan baik seperti saat di Malaysia. Susanti pun bingung bagaimana cara mengatakan hal ini kepada Upin Ipin dan kawan-kawan. Susanti sudah menganggap mereka seperti keluarganya sendiri. Susanti tak mau membuat mereka sedih. Dan tanpa sengaja Mei Mei pun mendengar hal itu. Ia sangat sedih Susanti akan pergi ke Indonesia. Tanpa berpikir lama, Mei Mei pun memberitahukan hal ini kepada Upin Ipin dan kawan-kawan. Lalu mereka merencanakan akan mengantarkan Susanti ke bandara untuk terakhir kalinya. Upin pun berinisiatif mengumpulkan kawan-kawan dan langsung mengarahkan apa yang harus dilakukan untuk melepas Susanti. Mereka harus memberikan yang terbaik untuk Susanti. Tak lama dari itu, Upin pun langsung menyewa taksi untuk mengantarkan Susanti ke bandara. Mereka bertekad di sisa waktu mereka. Dengan Susanti, mereka akan membuat Susanti bahagia dan membuat kenang-kenangan terindah. Dan sebelum ke bandara, Upin Ipin dan kawan-kawan mampir dulu ke toko baju untuk membelikan baju kesukaan Susanti. Mereka berharap baju ini dapat Susanti pakai kelak saat di Indonesia. Dan setelah membeli baju, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur. Setibanya di bandara, pesawat Susanti sudah diumumkan akan segera terbang. Upin Ipin dan kawan-kawan bergegas menghampiri Susanti. Mereka tidak mau melepas Susanti begitu saja. Di momen terakhirnya Susanti pun berterima kasih kepada Upin Ipin serta kawan-kawan. Karena sudah menjadi kawan yang baik, selama ia tinggal di Malaysia, ia akan merindukan canda tawa dan senda gurau bersama mereka kelak ketika sudah sampai di kampung halaman. Susanti pun berjanji kelak ketika ada kesempatan, ia akan kembali ke Malaysia untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya di kampung durian runtuh. Tak lama setelah Susanti naik ke pesawat, sang pilot pun menyalakan mesin pesawat untuk segera terbang. Upin Ipin serta kawan-kawan hanya bisa berdoa agar Susanti selamat sampai tujuan. Tak lama kemudian, pesawat pun berhasil terbang dengan selamat dan langsung menuju ke Indonesia, kampung halaman Susanti. Tak lama setelah pesawat berhasil terbang, sang pilot pun memberikan informasi bahwa cuaca sedang tidak baik dan penumpang diperkenankan untuk mengencangkan sabuk pengaman dan duduk di tempatnya masing-masing. Tak lama kemudian, pilot mengutarakan bahwa pesawat dalam keadaan bahaya dan penumpang diperintahkan berpegangan kencang mengantisipasi benturan yang akan terjadi. Dan benar saja, pesawat yang Susanti tumpangi pun tersambar petir dan jatuh ke lautan yang dalam. Dan di saat pesawat hendak tenggelam lebih dalam, Susanti berhasil keluar dari kabin pesawat. Ia pun berusaha berenang ke permukaan dengan cepat. Dan di saat Susanti berhasil berenang ke permukaan, ia menemukan kapal nelayan yang tengah mencari ikan. Ia pun segera meminta pertolongan. Susanti pun bersyukur ia masih bisa selamat dari kecelakaan pesawat yang baru saja ia alami. Namun ia belum bisa tenang. Kapal yang ia tumpangi pun sedang berjuang menghadapi badai di lautan. Badai begitu besar, ombak begitu dahsyat, kapal Susanti perlahan kehilangan arah. Kawan-kawan di kampung durian runtuh, tidak mengetahui Susanti tengah diterjang badai. Tepat jam 12 malam, ombak di laut semakin tinggi. Kapal Susanti tidak lagi dapat menahan dahsyatnya hantaman air laut. Kapal pun perlahan terbalik dan tenggelam.
Sudah 3 hari semenjak Susanti lepas landas, tidak ada kabar kalau ia sudah sampai ke Indonesia dengan selamat. Upin Ipin dan kawan-kawan pun menjadi khawatir tentang keadaan Susanti. Dalam derasnya hujan, Upin pun merasa kecewa karena ia tidak bisa menyelamatkan Susanti dalam keadaan bahaya. Ia bertekad akan mencari Susanti dalam keadaan apapun. Dan saat itu juga, Upin kembali mengumpulkan kawan-kawan untuk menyusun rencana pencarian Susanti yang hilang. Dengan berbekal pinjaman helikopter dari Basarnas, mereka pun berangkat mencari Susanti. Besar harapan mereka, Susanti masih bisa bertahan dan ditemukan dalam keadaan hidup. Untunglah hujan badai sudah reda, sehingga pencarian Susanti pun dapat dilakukan lebih mudah. Tak lama dari itu, Upin mendapat kabar sebuah kapal ditemukan di sebuah pulau berjarak 100 km dari Malaysia. Tanpa berpikir panjang, Upin pun langsung bergegas ke lokasi penemuan. Dan benar saja, saat tiba di lokasi, Upin Ipin dan kawan-kawan menemukan sampan kecil dengan beberapa peralatan yang tertinggal, seperti ada seseorang yang bertahan hidup di pulau terpencil ini. Upin Ipin dan kawan-kawan pun mengecek satu persatu sudut pulau untuk mencari keberadaan Susanti. Mereka berharap Susanti ditemukan dan dapat dibawa pulang ke kampung durian runtuh. Dengan telaten, Upin juga memeriksa semak-semak dan juga pinggir pantai untuk mencari jejak Susanti. Dan tak lama berselang Susanti pun ditemukan. Mereka semua bahagia karena Susanti masih hidup.